Di tanah Jawa, ada tanjakan Alas Roban dan tanjakan Emen yang paling dihindari karena jalurnya yang ekstrim dan berbahaya. Tapi di Pulau Dewata Bali, tidak ada yang pernah bermain-main dengan Tigawasa. Inilah kawasan yang paling banyak memakan korban, hingga para pengguna jalan di sana menjulukinya sebagai jalur maut. Salah satu korban yang pernah merasakan terjal dan curamnya jalur ekstrim Tigawasa ialah konten kreator Nesi. Gara-gara mengikuti arahan aplikasi peta atau juga Maps, membawa Nesi dan sang suami nyaris ditimpa celaka. Mobil yang ditumpangi mengalami remblong hingga membuat keduanya nyaris tergelincir ke dalam jurang. Kita ada di satu jalur bener-bener sendirian. Dan jalurnya ini semakin kecil, udah tidak ada garis jalannya. Kadang jalanannya bolong-bolong. Jadi aku lebih caution lagi ketika turun, jalannya bolong karena kita menggunakan city car. Jadi aku harus pelan-pelan gitu, pakai remnya, menahan remnya. Dan di mapsnya katanya udah tinggal kayak misalkan 3 kilo lagi. Itu waktunya masih kayak 40 menit. Padahal jalanannya kosong. 40-30 menit. Kita tuh bingung ya, kenapa ya? Kok kelihatannya kayak jaraknya pendek banget, tapi kenapa waktunya panjang banget di maps ini? I guess jawabannya adalah karena semua orang yang lewat situ itu berhati-hati parah. Dan pas kosong itu, tiba-tiba aku nyetir kayak, Andrian di sebelah aku kayak gini, udah nggak apa-apa, nanti aja kita ngomongin. Bingung aku, tapi aku nggak peduli karena yang aku rasakan adalah kaki aku tiba-tiba remnya kayak gelong, slong, ngemplos masuk. Jadi mobilnya jalan tapi begitu di zet itu ngemplos. Pertama kalinya itu masih rada turunan. Aku langsung ke kanan, aku coba lagi, aku tarik kaki aku gituin lagi, ternyata ngemplos. Langsung itu merinding sebadan, deg-degan banget karena aku nggak pernah ngerasain rem ngeblong atau ngemplos kayak gitu. Dan untungnya di poin itu di kanan tuh ada gravel. Jadi bukan cuma jalanan tapi sebelahnya ada tanah dikit. Aku langsung ke kananin, walaupun jalanannya kosong sama sekali nggak ada yang lewatin, tapi tanah lurus itu membantu mobilnya tidak melaju ke depan lagi. Langsung aku rem, terus aku masukin ke parkir. Aku diem kayak, hah? Di situ momen dimana aku tertampar banget, because we were in the middle of nowhere. Di situ momen dimana aku ngerasa adrenalin rush terbesar dalam hidup aku. Remnya ngeblong. Dikenal sebagai jalur maut, setidaknya ada 6 titik yang menjadi pusat bahaya Tigawasa. Salah satunya adalah tanjakan ketiga di tengah hutan jati dengan ruas jalan bersampingan dengan jurang. Meski di bahu jalan telah terpasang puluhan ban bekas dan tumpukan pasir, setidaknya jalur ini telah memakan banyak korban. Ironisnya, saat tim insert investigasi sedang meliput kondisi jalan Tigawasa, kecelakaan pun langsung menimpa sepasang turis asing di jalur maut tersebut. Nah pemirsa, bisa dilihat jalan di sini memang sangat curam sekali, dan tertera nih di sebelah saya sudah banyak sekali tumpukan ban yang juga disertai dengan beberapa ataupun karung berisi dengan pasir. Pemirsa, bisa diperhatikan seperti apa kondisi ketika remblong terjadi dan akan jatuh ke arah sini. Di bawahnya bebatuan dan juga memang sangat akan terasa sekali ketika orang-orang mengalami kecelakaan di tempat ini. Yang banyak tuh yang naik motor, ya terutama yang pakai metik. Karena jalannya juga Ya curam, turunan tuh ya turun sekali dan juga tikungannya tajam. Kebanyakan ya turis itu. Baru-baru ini 2 orang yang meninggal itu memang turis. Ya karena memang medannya terlalu curam, artinya banyak tikungan yang tajam. Berapa kali saya juga pernah dulu waktu masih keliling jualan bakso lewat sana, memang curam sekali.
Tak dipungkiri, jalur Tiga Wasa sebagai jalur tercepat menuju wisata Pantai Lovina. Meski jalurnya penuh rintangan dan mara bahaya, hanya jalur inilah yang ada di peta penunjuk arah atau maps. Padahal ada jalur yang lebih aman dengan kondisi jalan yang luas tanpa tikungan terjal dan curam, walaupun sedikit memakan waktu lebih lama. Namun sayangnya, meski sudah ada pelang penunjuk arah dan peringatan untuk tidak menggunakan aplikasi Maps, masih banyak turis nekat melewati Tiga Wasa yang terkenal sebagai jalur maut. Jalur ini sering terjadi kecelakaan, terutama bagi mereka yang tidak tahu medan. Mereka tidak mengindahkan adanya larangan untuk ke sini itu kan. Di sana kan di atas sudah ada petunjuk jalan pelang itu. Dia lebih suka dengan Google Map itu kan diarahkan ke sini. Memang kalau dari segi efisiensi waktu dari Denpasar ke Lovina jalur via sini, jalurnya paling dekat di sini. Mungkin itu ya penyebabnya. Titik bahaya lain ada di turunan dari atas jalur Tiga Wasa. Konon katanya banyak kendaraan kerap terjungkal sampai ke jurang lantaran remblong. Bahkan sudah lebih dari 10 orang yang meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan di turunan ini. Salah satunya istri Ketut Sari, penduduk asli desa Tiga Wasa. Pun ada, termasuk istri saya meninggal di sini keboncengan sepeda motor sama menantu. Baru 1,5 tahun lah meninggal. Isinya hancur, ini tangannya robek lagi. Jam 12 siang. Kalau logika remblong itu tidak masuk akal, soalnya jalannya baru setengah kilo dari kerja di villa, pulangnya itu boncengan sama menantu, tau-taunya jatuh. Dapat perawatan, dikasih penanganan sama dokter-dokter, sudah putus, sudah nggak bisa diajak ngomong. Yang aksesnya sangat dekat sekali dengan Lovina dari Denpasar. Ini yang jalan satu-satunya ini.